Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana Pagi, Pak. kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sekarang pertemuan kedua berarti ya. Sebelum kita mulai belajar, coba siapa ya? Marcelo aja. Marcelo pimpin doa dulu, Marcelo. Marcelo nggak ada suaranya. Siapa ini? Ocha aja, Ocha. Ocha coba pimpin doa, Ocha. Ocha kemana? Repi ada Repi. Iya, Pak. Nah, Repi coba pimpin doa, Repi. Repi kemana lagi gila? Boy aja, Boy. Boy. Boy ada, Boy. Coba ada Pak. Nah, pimpin doa, Boy. Sebelum belajar, berdoa dulu. Teman-teman, sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Boy. Pak. Kemarin masih ada yang ingat nggak kita belajar apa? Itu teh Tentang sel, sel, Pak. organ sel. Sel. Organ sel. Ya. Sel itu apa kemarin? Masih ingat nggak? Bagian terkecil dalam makhluk hidup. Masih ingat ternyata, Boy. Terima kasih, Boy. Nah, sekarang saya mau coba share gambar. Kalian lihat. Saya akan menampilkan gambar sel. Kalian cuma tinggal pilih ini sel hewan atau sel tumbuhan. Muncul nggak gambarnya? Muncul, Pak. Muncul Pak. Itu suara Marcelo akhirnya muncul juga. Tadi saya panggil suruh pimpin doa. Marcelo. Marcelo, Ya, Pak. kalau menurut kamu nih, baca dulu. Ini ada apa aja di sini? Di gambar yang ini. Yang di bagian mana, Pak? Semuanya. Dari awal sampai akhir. Sama Marcelo baca dulu coba. Retikulum, endoplasma kasar. Terus? Endoplasma halus, ribosom. Terus? Badan Golgi, kloroplas, dinding sel, membran sel, plasmodesmata, sitoplasma, peroksisom, mitokondria, filamen aktin, mikrotubul, sitoskeleton, vakula, nukleus, orineklus, nukleus. Nah, makasih Marcelo. Ocha. Iya, Pak. Ini warnanya apa? Ini warnanya apa, Cak? Ocha. Iya, Pak. Warna hijau, Pak. Warna hijau. Terus siapa lagi? Revi.
Revi, tadi ada berapa yang disebutin Marcelo? Cak, Revi ada di depan HP, Cak? 19, Pak. Marcelo itu menjawab, saya nanya Revi dulu. Makasih Marcelo, bentar. Malah dijawab Marcelo. 19 masih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, ini kan dinding selnya disebut 2 kali. Oh, sorry. Dinding sel disebut 2 kali karena ada 2 lapisan nih. Wah, Revi kemana nih? Kartika ada nggak? Kartika? Halo? Iya, Pak. Oh, ada. Kartika, menurut Kartika, ini gambar sel hewan atau sel tumbuhan? Hewan, Pak. Hewan atau tumbuhan? Kartika. Hewan, Pak. Hewan. Oke, kata Kartika sel hewan. Alasannya kenapa sel hewan? Tahu nggak alasannya? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Nggak tahu, Pak. Oke, makasih ya Kartika ya. Iya, Pak. Yang belum Stefani man. Tadi Stefani udah muncul. Iya, Pak. Wah, ada Stefani. Stefani, Iya. kalau menurut Stefani ini gambar sel hewan atau sel tumbuhan? Jangan yang ini gambarnya, ganti. Maaf. Nah, ini sel hewan atau sel tumbuhan? Muncul nggak gambarnya? Stefani. Hewan atau tumbuhan? Kalau yang ini. Hewan, Pak. Hewan. Oke, kata Stefani yang ini hewan. Tadi kata Repi atau Kartika tadi saya lupa tadi. Repi ya? Kata Repi yang Kartika, tadi. Pak. Oh, Kartika. Kata Kartika yang tadi sel hewan. Kalau kata Stefani yang ini yang sel hewan. Kalau saya tanya siapa lagi nih yang hadir? 1, 2, 3. Kalau saya tanya Boy, ini gambar sel apa Boy? Ini Pak yang baru Pak. Yang baru. Yang baru hewan Pak. Hewan. Sama berarti jawabannya sama? Beda Pak. Kalau yang enggak ini hewan Pak yang Bapak kasih gambar. Sama Stefani kan tadi Stefani bilang hewan ini yang ini. Sama berarti. Iya, Pak. Boy. Enggak, Deng. Oh, ada ininya. Ini mah tumbuhan, Pak. Yang ini? Ini. Yang ini? Oh, ini hewan. Ini hewan. Alasannya kenapa? Tahu nggak? Ukurannya pertama, ukurannya lebih kecil daripada sel tumbuhan. Terus enggak kalau misalkan ini dari kenapa bisa bilang hewan ini kan enggak ada perbandingan gambar nih. Ini gara-gara lihat gambar ini gara-gara apa nih disebut hewan? Enggak ada dinding selnya, Pak. Enggak ada dinding sel. Makasih, Boy. Menurut Boy enggak ada dinding sel. Saya tanya Marcelo. Marcelo, kalau ini mana? Oh, enggak ganti gambar ya. Marcelo, kalau ini Pak. Ini hewan atau sel tumbuhan? Hewan, Pak. Yang ini sel hewan. Kenapa alasannya? Karena ada dinding selnya. Karena ada dinding selnya. Tadi menurut Boy, kenapa sel hewan? Karena tidak memiliki dinding. Ya, sekarang kata Marcelo, memiliki dinding sel karena ini sel hewan karena memiliki dinding sel itu. Oke, makasih Marcelo ya. Nah, sekarang kita pembuktian soal jawaban kalian. Ada ada 2 kubu nih. Ada kubu Boy sama Stefani, ada kubu Marcelo. Ocha belum ditanya. Ocha, kalau ini sel tumbuhan atau sel hewan? Ocha. Tumbuhan, Pak. Sel tumbuhan. Kenapa alasannya? Tahu nggak? Kalau dilihat dari gambar nih.
Sabar Pak, sabar. Nah, tenang, saya tungguin. Jangan sampai jam 7 malam aja, Cak. Kenapa kalau lihat dari gambar nih? Ini kan tadi ada yang disebutin sama Marcelo. Menurut aku memiliki bentuk yang tetap, Pak. Bentuk yang tetap, bentuknya tetap. Boleh deh. Nanti kita lihat ya jawabannya. Ini siapa? Maaf, Cak. Ini sel apa kata Cak? Sel hewan, sel tumbuhan, Cak? Mana Ocha ya? Dari tumbuhan, Pak. Sel tumbuhan. Kalau menurut Revi, makasih, Cak. Ini sel tumbuhan atau sel hewan? Sel tumbuhan, Pak. Tumbuhan. Jadi ada dua kubu ya. Stephanie, Boy, sama siapa? Stephanie, Boy, terus Revi, sama Ocha ini bilang sel tumbuhan. Terus kalau Kartika sama Marcelo ini bilang sel hewan. Kita lihat ya. Tadi berfokusnya kan karena alasan Boy itu, kenapa yang tadi sel hewan? Karena tidak ada dinding sel. Tapi kata Marcelo ini disebut sel hewan karena punya dinding sel. Mari kita lihat ciri-ciri dari sel apa? Sel tumbuhan atau sel hewan. Nah, ini kelihatan nggak atau kurang besar? Nah, Kelihatan, Pak. kelihatan? Kita lihat nih. Ini di sini ada di tabelnya itu ada nomor, ada pembeda. Maksudnya pembeda itu yang membedakan antara sel hewan yang satu dengan sel tumbuhan. Yang ini sel hewan, yang ini sel tumbuhan. Kemudian kita lihat tadi pembedanya alasan Marcelo sama Boy itu dinding sel. Kita lihat dinding sel. Kita lihat dinding sel. Dinding sel. Nah, ini di nomor 4 kita lihat. Di sini sel hewan, dinding selnya tidak Ada. ada. Di sini sel tumbuhan, dinding selnya Ada. ada. Nah, berarti kita lihat gambar sel hewan yang mana tadi berarti? Yang pink, Pak. Nah, di sini ada dinding selnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ini ada dinding selnya nggak? Ada. Ada. Berarti yang sel hewan Yang pink. yang ini. Nah, ini yang sel hewan. Ya, Cak sama Marcelo ya. Ternyata ternyata dinding sel itu bukan ciri dari sel hewan, tapi ciri dari sel tumbuhan. Semuanya sama organel yang ada. Nah, ini tuh yang tadi disebutkan sama Marcelo itu namanya organel sel. Jadi sel itu suatu kesatuan yang di dalamnya ada organel sel. Nah, organel selnya itu ini ada retikulum endoplasma, ada ribosom, ada mitokondria, ada nukleoplasma. Nah, tadi kita sudah lihat perbedaannya nih. Perbedaan yang ini. Ternyata dinding sel itu di sel hewan itu tidak ada, di sel tumbuhan ada. Maksudnya tidak ada itu di sel hewan tidak mempunyai dinding sel, di sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Mari kita lihat mana gambar yang ada dinding sel. Yang ada dinding sel ternyata yang ini. Jadi yang ini itu tumbuhan, yang ini sel hewan gitu. Ini sel hewan. Jadi intinya itu kita lihat nih di tabelnya. Lihat di tabelnya perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Di sel hewan, ukurannya coba siapa baca ya? Yang baru masuk siapa itu? Dari Stephanie aja. Stephanie, ukurannya kayak gimana Stephanie? Stephanie, coba ukurannya lihat sel hewan.
Ocha, Ocha. Jangan ada boy aja boy, atuh boy. Boy coba baca boy. Oke Pak, pembedanya Hmm. ukuran. Di Nah. sel hewan ukurannya lebih kecil, sel Hmm. tumbuhan lebih besar. Hmm. Yang kedua, lisosom. Oh. Di sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Kita lihat. Ketiga, Stop. Tadi kan untuk langsung. ukuran kan nggak ada perbedaan ya. Kalau lisosom Ya, kita Pak. lihat, lisosom bisa dilihat. Kalau tadi kan ininya saya nggak sesuai skala nih ukurannya. Kita lihat di lisosom aja. Tapi intinya kalau sel hewan itu lebih kecil, sel tumbuhan lebih besar ukurannya. Kita lihat lisosom. Nih di sini ada lisosom nggak? Ini ada kan yang bulat warna orange. Ini namanya lisosom. Yang bulat orange ini. Ini di sel hewan. Sel tumbuhan. Ada nggak lisosom? Nggak ada kan? Nah, jadi itu. Kita lihat. Benar berarti kan nomor 2 perbedaannya di sel hewan ada, di sel tumbuhan tidak ada. Kita lihat nomor 3, baca nomor 3, Boy. Lanjut. Yang ketiga, plastida. Di sel hewan tidak ada, di tumbuhan ada berupa kloroplas. Plastida, kita lihat plastida ada atau tidak di sel hewan. Plastida ada nggak? Cek coba. Ada nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Di sini ada nggak? Kloroplasnya ada, Pak. Itu yang warna hijau. Kloroplas atau plastida ya. Makasih. Boy, makasih Boy. Sekarang tadi dinding sel udah kan? Di sel hewan tidak ada, di sel tumbuhan ada. Nih lihat. Nih, di sel hewan tidak ada dinding sel. Dia cuma punya membran sel atau membran plasma. Kalau di tumbuhan, ini ada nih dinding sel nih, ada 2 lapis. Ini dinding sel, ini dinding sel. Terus kita lihat berikutnya nomor 5. Aura, coba. Halo Aura, cek suara ada? Ada. Oh, ada. Coba baca pembeda yang nomor 5. Pembedanya sentrosom. Di sel hewan ada, di sel tumbuhan tidak ada. Nah, di sel hewan ada, di sel tumbuhan tidak ada. Kita lihat. Di sel hewan ada nggak sentrosom? Di sel hewan sentrosom kita lihat. Nah, oh ini di sini namanya bukan sentrosom tapi sentriol, tapi sama aja, cuma perbedaan istilah aja. Ada yang kadang menyebut sentriol atau ada yang menyebut sentrosom. Ini ada ya, yang warna hijau di sel hewan. Kita lihat di mana? Kita lihat di sel tumbuhan, ternyata tidak ada kan ya. Jadi di sentriol itu atau sentrosom itu di sel hewan ada, di sel tumbuhan tidak ada. Nah, berikutnya nomor 6, Aura, coba. Nomor 6 pembedanya bentuk. Sel hewan tidak tetap, sel tumbuhan tetap. Karena tadi ya, kenapa tidak tetap? Karena sel hewan itu kita ambil contoh aja, tangan kita, sok coba tangannya kalian dicubit, bisa kecubit nggak sama ini? Misalkan di bagian lengan atau di bagian paha atau di bagian betis cubit, sama kalian bisa kecubit nggak? Nah itu karena si struktur bisa kecubit kan ya tuh. Karena si struktur struktur dari sel hewan itu atau sel manusia itu, dia itu bagian luarnya itu membran plasma, makanya tidak tetap atau lebih elastis. Nah kalau misalkan sel tumbuhan itu kenapa bentuknya tetap? Karena bagian luarnya itu dinding sel. Pernah sok coba gerak. Kita nyubit teman kita atau nyubit kita di sini kan bisa. Kamu pernah nyoba nyubit pohon nggak bisa ke jembel karena bahasa Indonesianya itu ya. Bisa ketarik nggak? Si yang enggak kan itu karena dinding sel itu kaku, jadi bentuknya tetap. Terus berikutnya Aura. Pembedanya vakuola. Vakuolanya gimana? Sel hewan? Hewan tidak ada atau ukurannya kecil. Kalau sel hewan itu vakuolanya tidak ada atau ukurannya kecil. Kalau sel tumbuhan ada dan ukurannya besar. Mari kita lihat nih. Di sini vakuola.
Tuh, yang ini kan tidak ada vakuola nih di sel hewan. Kalau di sebenarnya kalau sel hewan itu umumnya tidak ada, tapi ada juga yang di sel hewan itu ada vakuolanya, tapi kecil banget, lebih kecil dari hampir seukuran lisosom gitu, pokoknya kecil banget. Kalau misalkan yang ini, kalau misalkan di ini di sel tumbuhan vakuolanya besar, ini yang ini vakuolanya nih. Vakuolanya biasanya jadi tempat penyimpanan aja, jadi tempat pengeluaran dari atau tempat eh, umumnya itu penyimpanan cadangan makanan di sini. Vakuola ini. Tuh. Nah, ini perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Coba siapa yang menyimpulkan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan apabila dilihat dari tabel ini? Siapa? Coba angkat tangan atau ajukan diri, boleh? Mau siapa? Sok. Sini kan ada Stefani, ada Ocha, ada Boy, ada Marcelo, ada Kartika, ada Aura, ada Evi. Coba mau siapa? Silakan. Siapa mau Boy atau mau Aura, boleh. Mau Kartika. Sebelum saya tutup, kita simpulkan dulu nih. Cak, Oca, gimana Cak? Sama Aura aja deh, coba Aura simpulkan dari tabel ini perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan dari tabel ini ya. Kesimpulannya Hmm. sel hewan sama sel tumbuhan itu ada persamaan dan ada perbedaan. Hmm. Bedanya dari apa aja? Ada dari ukuran, ada dari lisosom, Hmm. terus ada plastisida, dinding sel, sentrosom, bentuk, sama vakuola. Terima kasih Aura. Jadi menurut Aura Sama-sama, Pak. bahwa dari sel hewan itu dan sel tumbuhan itu berbeda. Perbedaannya itu dari mulai ukuran, lisosom, plastida, dinding sel, sentrosom, bentuk, dan dari vakuolanya. Coba kalau Boy gimana kesimpulannya? Perbedaannya pertama dari ukuran. Hmm. Biasanya sel hewan itu ukurannya lebih kecil dan sel tumbuhan lebih besar. Ya. Yang kedua, lisosom. Ya. Lisosom itu kalau nggak salah buat membantu enzim pencernaan. Kalau di hewan kan pencernaannya ada, di tumbuhan kurang lebih kurang lah. Terus yang ketiga plastida. Ya. Plastida apa plastida ya? Plastida itu kloroplast. Plastida itu ya kloroplast. Kalau di hewan itu tidak ada plastida sama sekali. Di tumbuhan ada berbentuk kloroplast. Berikutnya? Yang keempat dinding sel. Di hewan tidak ada karena struktur selnya bersifat elastis dan fleksibel. Kalau di tumbuhan dinding selnya kaku sehingga tidak membuat tumbuhan nanti akan bergerak-gerak. Yang kelima sentrosom. Sentrosom atau centriole di tumbuhan itu tidak ada. Tapi kalau di hewan ada untuk mengumpulkan kromosom atau pembelahan sel. Nah, nanti untuk membantu pembelahan sel, betul. Berikutnya? Bentuk. Ya kan bentuk. Tadi udah bentuk ya. Ada ya udah. disebutkan. Apalagi vakuola. Vakuola di hewan sebenarnya ada, tapi berbentuk kecil. Dan di tumbuhan itu ada dan besar buat penyimpanan cadangan makanan biasanya. Oke, terima kasih Boy. Pak. Ada yang lain nggak? Kartika mau coba atau Marcelo menyimpulkan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan dari tabel berikut. Marcelo, udah benar koneksinya?
Marcelo? Nggak ada suaranya Marcelo ya. Nggak muncul suaranya karena dari itunya Marcelo, dari earphone-nya atau dari headphone-nya sepertinya. Kalau Kartika, Ocha, Kartika, Repi, Stefani, Iya, Pak, iya. mau siapa? Mau Ocha, sok Ocha, ada suaranya sekarang mah. Coba simpulkan dari tabel berikut. Simpulkan, Pak. Simpulkan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Dari yang kita bahas barusan dengan melihat tabel berikut. Gimana, Cak, menurut Ocha? Simpulannya. Atau sudah cukup sama Aura sama Boy simpulannya? Cukup ya. Nah, makasih buat mungkin Ocha sama apa? Ocha, Kartika, Repi sama Stefani sama mungkin ya. Simpulannya sama Boy sama ini. Sama Boy sama Aura. Jadi kita simpulkan lagi dari pembelajaran awal sampai terakhir ini bahwa sel hewan itu dengan sel tumbuhan mempunyai perbedaan baik dari ukuran, ada tidaknya lisosom, ada tidaknya plastida, ada tidaknya dinding sel, ada tidaknya sentrosom, sama bentuk dan vakuolanya. Dari ukuran, sel tumbuhan itu lebih kecil daripada sel hewan itu lebih kecil daripada sel tumbuhan. Kemudian dari lisosom, pada sel hewan terdapat lisosom, sedangkan pada sel tumbuhan tidak terdapat lisosom. Dari plastida, di sel hewan itu tidak ada, sedangkan di sel tumbuhan itu memiliki plastida. Kenapa di sel tumbuhan mempunyai plastida? Karena sel tumbuhan itu dia punya tugas khusus untuk melakukan fotosintesis. Makanya di dalam sel tumbuhan itu dilengkapi oleh plastida sebagai alat untuk atau sebagai alat bantu untuk melakukan proses fotosintesis. Makanya di sel hewan itu tidak punya plastida karena hewan itu atau di sel manusia itu tidak ada plastida karena hewan dan manusia itu tidak melakukan fotosintesis. Kemudian dinding sel. Untuk dinding sel ini sama halnya dengan bentuk. Sejalan dengan bentuk, misalkan sel hewan tidak dinding sel, karena apa? Karena bentuknya elastis, tidak tetap. Karena dia tidak mempunyai dinding sel, hanya mempunyai membran plasma. Makanya bentuknya atau dia bentuk selnya itu tidak tetap atau fleksibel. Sedangkan sel tumbuhan yaitu mempunyai dinding sel yang membuat dia kaku. Makanya si tumbuhan itu bagian tubuhnya selalu dijadikan kayu karena kaku itu, karena dia punya dinding sel selalu diberikan kayu untuk bahan bangunan dan bentuknya itu tetap. Kemudian pada sel hewan, sentrosom atau sentriol itu pada sel hewan memiliki sel sentrosom atau sentriol. Kalau di sel tumbuhan itu tidak memiliki sentriol atau sentrosom. Dan yang terakhir yang vakuola pembeda, pembedanya itu vakuola di sel hewan itu tidak ada atau ukurannya kecil, biasanya itu umumnya. Kalau di sel tumbuhan itu vakuolanya sangat besar. Nah, mungkin itu simpulannya mengenai sel tumbuhan dan materi sel tumbuhan dan sel hewan serta perbedaannya untuk pertemuan kali ini. Nah, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan, saya beri kesempatan apabila ada yang mau ditanyakan. Mau tanya, Pak. Boleh, mau tanya apa, Aura? Kalau dinding sel itu, berpengaruh ke
Apa Aura? Coba kalau enggak di ini aja Aura, putus-putus suaranya diketik di chat aja bisa nggak? Nanti saya di chat, dibacakan, nanti saya coba lihat pertanyaannya seperti apa. Kita tunggu ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan katanya dari Aura. Aura lagi coba ketik di chat dulu sebentar. Bentar ya, yang lainnya. Kita kasih kesempatan Aura. Nah, ya, nih pertanyaannya sudah ada. Aura bertanya seperti ini semuanya. Apa kalau misalkan dinding sel itu berpengaruh terhadap keelastisan suatu sel? Ya, Aura, karena jadi saya coba jawab ya, bagus pertanyaannya Aura, terima kasih. Jadi dinding sel itu kan istilahnya bagian terluar dari sel. Jadi kalau misalkan ditanya berpengaruh kepada keelastisan sel itu, bisa jadi kita ini aja, kita apa ya, analogikan seperti apa ya. Ini aja, kita analogikan kalau misalkan sel hewan itu seperti balon yang diisi oleh air. Pernah dulu, mungkinlah saya juga soalnya ngalamin nih. Jadi waktu kecil itu selalu mainin balon terus diisi sama air, pakai air keran tuh. Itu kan di dalamnya ada cairan. Nah, kalau misalkan di sel hewan itu diibaratkan seperti itu. Jadi dalamnya itu cairan, yang air di dalam balon itu diibaratkan sebagai sitoplasma. Kalau yang eh, lapisan karet, lapisan bawahnya itu disebut dengan membran plasma. Makanya sifatnya elastis. Itu analogi untuk sel hewan. Nah, kalau sel tumbuhan, dianalogikannya itu misalkan kita itu punya kotak apa ya? Kotak kayu, kotak kayu sama diisi oleh air. Kotak kayunya apa? Bebas kotak kotak apa ya? Kalau enggak kaleng inilah bisa diibaratkan ya udah nggak kotak kayu diisi air. Jadi keras itunya tuh si bagian luarnya itu karena dilapisi oleh kotak kayu. Kalau enggak inilah kaleng pongguan, kaleng pongguan diisi air, kaleng pongguan yang kotak diisi air terus tutup. Itu kan udah nggak bisa dicubit. Kalau misalkan yang balon yang tadi kan bisa dicubit karena luarnya itu membran plasma. Nah, kalau si sel hewan itu si kalengnya itu diibaratkan sebagai dinding selnya, eh, si air yang diisi dalamnya itu diibaratkan sitoplasmanya atau cairan selnya. Jadi emang dinding sel itu yang mempengaruhi elastisitas suatu sel. Apabila sel hewan punya dinding sel, ya pasti akan sama akhirnya akan jadi kaku seperti itu Aura. Karena ya itu struktur dinding sel itu sangat kuat, sangat kokoh. Makanya kalau kita apa disebutnya itu makanan yang sulit dicerna oleh tubuh kita itu di lambung kita itu ya tumbuh-tumbuhan atau sayuran. Kalau kita makan sayuran itu kerja lambung sangat berat karena susah sekali dicerna. Karena apa? Karena itu lapisan luarnya itu sangat kuat. Kenapa kuat? Karena paling luarnya itu lapisan dari sel tumbuhan itu ya dinding sel itu. Jadi untuk merusak makanan tersebut harus bisa merusak dinding selnya gitu. Itu kurang lebih jawabannya Aura. Ya, gimana Aura? Itu ya Aura ya jawabannya. Jadi kenapa dinding sel itu berpengaruh
dengan keelastisitasan sel, ya karena tadi dianalogikan, kalau sel hewan itu dianalogikan seperti balon yang diisi air, kalau misalkan tumbuhan itu dianalogikan sebagai kaleng kue kongguan yang kotak diisi oleh air. Yang sel hewan itu hanya kenapa? Karena sel hewan itu hanya dilapisi oleh membran plasma sehingga sifatnya elastis. Kalau yang sel tumbuhan itu dilapisi oleh, kita lihat nih, sel tumbuhan itu dilapisi oleh dinding sel itu yang bisa menyebabkan si sel hewan menjadi si sel tumbuhan menjadi kaku dan keras karena sifat struktur dinding sel itu sangat keras, sangat kuat. Mana gambarnya ya? Saya mau tunjukkan lagi ini. Kan kalau misalkan yang dinding sel mah, yang tumbuhan itu kan dilapis dinding sel. Nah ini teh udah kelihatan dari gambarnya juga, tebal kayak gini, ini pasti kaku dan strukturnya sangat kuat nih. Kalau yang dinding sel, kalau yang sel hewan tadi hanya dilapisi oleh membran plasma. Makanya tadi saya ibaratkan yang sel hewan itu bagaikan balon yang diisi air. Jadi lapisan karet balonnya itu sebagai membran plasma. Kalau terus yang airnya itu bagaikan sitoplasma atau cairan sel. Kalau misalkan yang ini sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan ini karena dilapisi oleh dinding sel, tadi yang saya analogikan sebagai kaleng kongguan yang diisi air, kaleng kongguannya itu sebagai dinding selnya karena kaku. Jadi emang bisa dibuatkan kayak gitu nih, atau kok si dinding sel ini. Sedangkan yang airnya itu sitoplasmanya, jadi kayak gitu. Jadi supaya mudah tergambar tadi yang mengenai bentuk dan elastisitas yang ditanyakan oleh Aura, bahwa dinding sel itu benar mempengaruhi elastisitas suatu sel karena dinding sel sifatnya kaku. Sifatnya kaku itu mungkin kesimpulannya dari mulai perbedaan tadi yang sudah dijelaskan bahwa sel tumbuhan dan sel hewan itu berbeda. Sel tumbuhan dan sel hewan itu berbeda dari mulai ukuran sampai dengan vakuola. Terus ada tidaknya dinding sel, kemudian ada tidaknya plastida. Jadi yang ciri utama yang membedakan sel tumbuhan dan sel hewan itu ini nih, yang kontras jelas. Jadi sel hewan itu tidak punya plastida karena dia tidak melakukan fotosintesis, sedangkan sel tumbuhan itu punya plastida berupa kloroplas, itu digunakan sebagai alat bantu untuk fotosintesis. Yang keempat, pembedanya itu dinding sel. Jadi nomor 3 dan 4 ini nih yang menjadi pembeda dinding sel. Yang tadi saya sudah jelaskan, di sel hewan itu tidak ada sehingga menyebabkan sel hewan menjadi elastis, sedangkan di sel tumbuhan itu ada sehingga menyebabkan sel tumbuhan menjadi kaku karena punya dinding sel nih. Jadi membuat si sel tumbuhan kaku. Mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin siapa ya yang baru bergabung tadi? Ada Arun, ada Periko. Ada mau yang ditanyakan, Periko, sebelum kita tutup? Atau Periko mau coba nih? Tadi Boy, Aura udah coba. Saya tanya Marcelo, Kartika, Rosalin, dan Repi. Kayaknya ada gangguan sinyal, jadi tidak bisa mengeluarkan suara. Saya coba tanya ke Arun sama Periko, kira-kira kalau misalkan tadi dilihat dari gambar ini, yang kita udah bahas dari di awal, gambar sel tumbuhan, ini sel hewan, kemudian ini sel tabelnya, tabel pembedanya. Kalau disimpulkan dari kedua gambar dan tabel ini, Periko, kira-kira kesimpulan menurut Periko untuk pertemuan kali ini apa, Periko? Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Kalau lihat Ya, dari perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, kesimpulannya gimana?
Ini pembedanya. Simbol. Ini pembedanya. Ini yang ada di sel hewan, ini yang ada di sel tumbuhan. Dari sel hewan kan ukurannya lebih kecil Ya. daripada sel tumbuhan. Terus sel hewan ada memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak. Terus sel tumbuhan ada kloroplas yang berfungsinya untuk melakukan fotosintesis. Betul. Terus sel tumbuhan memiliki dinding sel yang memiliki sifat elastis Yang mempengaruhi sifat elastisitas pada dari suatu tumbuhan. Terus? Habis itu sel hewan memiliki sentrosom. Sel tumbuhan memiliki bentuk sel yang tetap, sedangkan sel hewan tidak. Habis itu sel tumbuhan memiliki vakuola. Ya, betul. Kalau sel hewan ada juga tapi ukurannya kecil. Ya, terima kasih Periko. Sekarang Arun, coba Arun, kesimpulan dari pertemuan kali ini mengenai sel tumbuhan, sel hewan, dan perbedaannya. Jadi kesimpulannya itu perbedaan sel hewan sama sel tumbuhan itu bisa dilihat dari organel-organel khas yang hanya bisa dimiliki dari masing-masing sel. Ya. Terus sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Ya. Jadi yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Sementara sel hewan memiliki sentriol, lisosom, dan flagel yang tidak ditemukan pada sel tumbuhan. Oke, makasih ya Arun ya. Iya, Pak. Ya. Nah, itu simpulannya. Tadi juga saya udah jelaskannya sebelum Marcel, Riko, dan Arun masuk. Tadi udah saya paparkan jelaskan. Kemudian tadi Aura bertanya, saya juga jelaskan. Tadi pertanyaan dari Aura cukup bagus. Katanya, apakah di Indonesia itu mempengaruhi elastisitas sebuah sel? Emang berpengaruh. Sudah saya jawab. Karena tadi saya analogikan dengan balon karet dan kaleng kongguan yang diisi air. Balon karet yang diisi air itu sel hewan. Kaleng kongguan yang diisi air itu kita bisa ibaratkan sebagai sel tumbuhan. Itu seperti itulah kekakuannya kalau misalkan direalkan gitu ya. Karena kita sebenarnya kalau misalkan kita sekolah tatap muka mah kita bisa lihat nih strukturnya emang benar-benar tebal tuh dinding sel pada sel tumbuhan. Kebetulan kan di laboratorium kita ada mikroskop, ada preparat yang udah jadi, preparat kering. Itu bisa dilihat dari mulai dinding sel tanaman bawang sama sampai dinding sel apa ya waktu itu saya. Kalau saya ingat mah ada sih dinding sel itu dari tumbuhan atau tanaman bawang. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini sudah disempurnakan juga tadi. Terima kasih untuk Periko, Periko, Aura, Arun, sama Boy. Terima kasih untuk Marcelo mungkin gangguan sama dengan Kartika, Rosalin, Revi, sama Stefani. Jadi untuk pertemuan kali ini saya tadi sambil mencatat surat nilai. Untuk nilai yang dari keaktifan kalian berkomunikasi atau interaktif kalian, untuk Boy saya kasih nilai 85, untuk Aura saya kasih nilai 85, untuk Periko saya kasih nilai 80, untuk Arun saya kasih nilai 80 juga. Nah, karena mungkin ini gangguannya Marcelo, Kartika, Rosalin, Revi, dan Stefani, saya kasih nilai lebih dari KKM 78. Mereka 78 karena tadi saya coba tanya emang ada suaranya tapi kadang putus-putus. Mungkin ini saya tidak menyalahkan Periko, Kartika, Rosalin, dan Revi, dan Stefani. Mungkin ini ada gangguan jaringan juga. Jadi tetap saya kasih nilai 78. Terima kasih untuk semuanya. Selamat beristirahat. Sampai ketemu minggu depan dengan pembahasan mengenai ini organel sel. Berarti kita mulai masuk ke organel sel.
Jadi kita belajar secara keseluruhan sel tumbuhan sel hewan, nanti kita pelajari dalam-dalamnya yang bagian yang kecil-kecilnya. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, saya tutup sekian. Selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Hatur nuhun. Ya, terus Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, sama-sama. Saya Makasih, Pak. ini ya, saya